Guys, welcome back to my channel. Hari ini gue bukan bikin video yang kayak kemarin-kemarin ya. Kemarin gue udah bikin video prank, terus prank lagi dan prank lagi. Ini video keempat gue, dan kali ini gue cuma bakal mau cerita tentang kehidupan gue di masa lalu. Jadi ini gimana ya? Oke, sebelumnya kalian juga jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dulu channel YouTube gue. Jadi sebenarnya gue cuma pengen cerita gimana masalah gue dari awal pacaran sama suami gue sampai gue nikah. Awalnya gue emang gak direstuin sama orang tua suami gue. Gue itu pertama kenal sama suami gue itu dari aplikasi BBM. Dulu kebetulan gue masih main BBM, dan kebetulan gue dapat kontaknya dia nge-add gue, apalah gue lupa ya. Terus setelah itu gue deket, akhirnya gue pacaran sama dia. Gue pikir ya itu cuma pacaran main-main ya, mungkin itu gue waktu umur, ya gue lupa lah kalau soal umur. Gue itu posisinya kelas 1 SMP dan dia kelas 2 SMP guys. Terus gue itu pacaran sama dia. Ya udah, gue pacaran. Terus gue awal mulanya gue ketemuan sampai akhirnya gue ngejalanin selama sebulan 2 bulan, dan ternyata gue tahu orang tuanya dia tuh nggak setuju sama gue. Sampai ini bukan permasalahan gue ngejelek-jelekin mertua gue yang sekarang atau gimana. Ini gue cuma mau klarifikasiin buat kalian-kalian yang gak direstuin sama orang tua suami, sama orang tua pacar, mau cewek mau cowok. Intinya kalian harus tetap semangat, dan kalian harus tetap nunjukin kalau kalian itu baik dan gak seperti apa yang mereka pikirkan. Gue cerita kayak gini juga bukan karena gue nyari sensasi atau gimana, itu nggak sama sekali guys. Ini gue juga cerita bener-bener di depan suami gue nggak nutupin semua masalah gue. Jadi selang berapa bulan gue pacaran sama suami gue, orang tua suami gue itu datang ke rumah gue, nyaci-maki orang tua gue, nyuruh gue untuk putus sama suami gue. Tapi di situ kita berdua masih tetap ngelanjutin hubungan kita. Sampai akhirnya gue frustasi karena pemikiran gue cetek, dan gue ngerasa emang bener-bener suami gue yang dulu pacar gue itu sayang banget sama gue. Bukan berarti gue materi, apa yang gue mau selalu dibeli sama dia tanpa diketahui sama gue sendiri guys. Jadi gue tuh bener-bener salut banget sama suami gue. Tapi ada tapinya, di setiap hubungan itu pasti banyak ya masalah goncangannya. Apalagi kalau di saat kita lagi sayang-sayangnya, ya entah adalah perempuan yang ngegoda atau laki-laki yang ngegoda. Tapi di sini permasalahan gue putus sama suami gue cuma karena itu ulahnya suami gue sendiri yang dulu masih pacaran sama gue. Dia sempat deket sama teman gue ya, makanya itu benar-benar bikin gue sakit hati banget. Sampai akhirnya gue putus. Tapi mungkin dia merasa dia belum bisa dapetin yang kayak gue, jadi dia merasa bersalah atas apa yang udah dia lakuin ke gue. Terus dia selang berapa bulan, nggak bulan sih, minggu, dia ngajakin gue balikan lagi. Setelah gue balikan sama dia, tetap aja orang tuanya masih nggak setuju sama gue, dan gue bingung harus kayak gimana, dan gue pun pasrah. Ya gue sih jujur ya, masa lalu gue itu emang suram banget. Karena kenapa? Ya
gue pernah kerja kayak LC gitu, dan di situ mungkin gue dicap jelek sama keluarganya dia karena pakaian gue, tapi gue tetap nggak patah semangat. Gue merasa ya buat apa gue pedulin orang lain, walaupun emang kerjaan gue itu emang menurut gue itu salah ya, tapi gue terus nggak menghiraukan apa yang mereka bilang. Tapi selang berapa bulan suami gue berulah lagi, dia deket lagi sama teman gue, dan terus aja begitu. Gue putus sama suami gue saat pacaran putus sama suami gue itu nggak jauh, nggak deket, karena temen gue guys, temen yang udah bener-bener deket sama gue sampai berani ngerebut cowok gue sendiri. Di situ gue nggak permasalahin karena gue merasa kalau emang lo mau sama dia lo ambil, gue nggak merasa rugi. Tapi kalian juga jangan nganggep gue buruk atas kerjaan gue yang jadi LC. LC itu cuma sekedar nemenin orang karaoke doang, dan gue nggak pernah namanya open BO PO apalah segala macem. Intinya gue di situ cuma tujuan gue pengen mencari uang. Gimana caranya gue bisa mencari uang sendiri tanpa gue harus ngorbanin orang lain atau harga diri gue sendiri. Gue mau nyari uang dengan cara halal, tapi itu susah karena ya gue akuin gue nggak punya lulusan tinggi, dan lulusan gue cuma sekedar doang, dan itu yang benar-benar membuat gue nyesel. Kenapa dulu gue nggak sekolah, kenapa dulu gue nggak belajar sampai tinggi, kenapa dulu gue lebih mentingin suami gue, pacar gue putus sekolah juga karena dia, karena gue terlalu mentingin. Gue mikir kalau gue putus sama dia gimana nanti. Tapi gue selang berapa bulan gue merasa ya udahlah, buat apa, mungkin belum jodoh. Sampai di situ akhirnya gue frustasi. Gue sempat minum pembersih lantai. Dan gue dirawat 3 hari di rumah sakit. Tapi di situ suami gue emang sayang sama gue. Itu posisi gue udah balikan lagi sama dia, tapi ya gue nggak kuat karena gue terus-terusan gak direstuin. Gue tuh nanya sama diri gue sendiri, salah gue di mana. Oke, mungkin mereka ngecap gue itu perempuan gak baik. Gue tahu pekerjaan kayak gitu emang gak baik, tapi seenggaknya gue mau usaha lah gimana caranya gue nyari uang. Dan akhirnya suami gue nemenin gue waktu masih jadi pacar gue ya. Pacar gue itu nemenin gue sampai larut malam, dan akhirnya niat dia mau kayak cowok-cowok di luar sana yang nemenin pacarnya pas lagi sakit, yang nemenin pacarnya lagi ini lagi itu, bahkan dia mau berusaha buat nginep di rumah sakit buat nemenin gue. Tapi semuanya gagal karena orang tuanya dia tahu dia di rumah sakit sama gue. Sampai akhirnya orang tuanya dia datang ke rumah sakit dan maki-maki gue dalam kondisi gue lagi drop parah. Sampai akhirnya suami gue yang dulunya pacar gue itu ngelawan orang tuanya sendiri. Gue tahu itu salah, tapi gue nggak tahu ya di mana salahnya. Entah orang tuanya yang salah atau emang suami gue yang salah karena udah ngelawan orang tuanya. Ya gue sih nggak terlalu memikirkan itu, karena itu emang kemauan suami gue, dan gue nggak pernah nyuruh suami gue buat ngejauhin orang tuanya. Tapi setelah itu hubungan gue baik-baik aja, tetap baik-baik aja meskipun orang tuanya tetap gak setuju sama gue. Setelah berapa bulan lagi gue pacaran, ngejalanin hubungannya, akhirnya suami gue itu deket lagi sama temen gue yang dulunya benar-benar teman gue banget, teman deket, teman tidur, teman main lah, deket banget sama gue. Dia deket banget sama gue, dan gue nggak tahu berawal dari mana dia deket
Sampai akhirnya gue taunya dia pacaran udah hampir seminggu sama teman gue sendiri. Dan di situ benar-benar gue sakit hati dan gue tinggalin dia. Gue pikir temen gue itu emang cewek nggak bener, emang gue tahu seluk beluknya dia. Ya gue mikir karena mungkin orang tuanya dia, orang tua cowok gue nggak senang sama gue karena sifat gue. Dan gue mikir lagi, bagaimana dengan sifatnya dia yang bener-bener lebih kacau dan lebih parah daripada sifat gue. Tapi ternyata pemikiran gue beda guys. Ternyata perempuan itu lebih direstuin sama orang tua suami gue. Perempuan itu emang lebih direstuin sama orang tua suami gue. Sampai perempuan itu sering nginep di rumah, di sini, di rumah suami gue. Dan itu bikin gue kayak sakit hati banget. Yang namanya dia juga perempuan, masih labil, masih banyak cowok-cowokannya juga. Tapi gue di situ nggak nyerah. Akhirnya gue kerja di sebuah Cinemax. Mungkin di situ gue bakal mulain diri gue dari nol. Sampai akhirnya gue punya pacar. Tapi gue nggak terlalu seriusin karena gue udah terlanjur sakit hati sama sebelumnya. Dan akhirnya si cowok gue ini merasa dia tetap berbeda dari gue. Sampai akhirnya dia ngajakin gue balikan lagi. Nah, gue tahu gue bener-bener bodoh. Gue mau balik lagi sama dia. Tapi gue merasa gue lebih baik balikan lagi sama dia daripada gue harus nyari yang baru. Karena yang baru belum tentu sifatnya sama kayak dia. Akhirnya gue balikan lagi sama dia. Sampai akhirnya gue dikatain sama orang tuanya cowok gue. Ya dikatain apalah segala macem, rebut pacar orang. Ya gue nggak tahu itu orang tua suami gue disuruh atau enggak sama perempuan itu, karena emang orang tua suami gue itu deket banget sama perempuan itu. Ya gue nggak masukin di hati. Sampai akhirnya gue mau udahan, gue yang capek sendiri dan gue yang mau udahan sama suami gue. Dan akhirnya suami gue nyakitin gue lagi saat dia nggak mau udahan sama gue. Dan ternyata dia masih terus berhubungan sama perempuan itu. Gue nggak permasalahin semuanya sih sebenarnya. Gue mau minta udahan. Sampai akhirnya suami gue ngajakin gue balikan lagi. Dan dia berulah lagi dengan perempuan itu. Kembali lagi ke perempuan itu, kembali lagi ke perempuan itu, dan kembali lagi ke perempuan itu. Sampai akhirnya gue nemuin seorang cowok yang bener-bener sayang sama gue. Tapi akhirnya suami gue, cowok gue, masih tetap mau balikan sama gue. Oke, akhirnya gue ninggalin cowok itu demi suami gue, demi cowok gue yang sekarang jadi suami gue. Dan tapi hubungan gue masih baik-baik aja karena si cowok tersebut sempat tinggal di rumah gue karena kehidupan dia suram. Dia ditinggalin ayahnya pas masih pacaran sama gue. Dan akhirnya gue ninggalin dia. Dan orang tua gue juga emang udah setuju sama dia. Karena ya menurut orang tua gue capek sama ulahnya cowok gue atau suami gue yang sekarang. Sampai akhirnya gue sih disuruh nikah sama suami gue. Gue mau nikah tapi cowok itu juga mau nikahin gue. Tapi ya gue merasa dia nggak pantas buat ngedapetin gue, karena gue bukan tipenya dia. Bukan berarti tipenya dia atau apa ya, karena gue merasa gue nggak pantas aja buat dia.
akhirnya gue lebih milih suami gue dan gue nikah sama suami gue. Tapi hubungan gue sama dia sampai sekarang pun masih baik-baik aja, masih tetap bisa komunikasi, sahabat, berteman, gue masih bisa. Dan yang lebih kejamnya lagi, sampai sekarang si perempuan itu masih tetap aja kayak caper gitu deh sama orang tuanya suami gue. Itu setelah gue nikah. Bahkan sebelum gue nikah pun, malam sebelum acara lamaran, dia datang ke rumah suami gue, mungkin untuk mojok-mojokin orang tua suami gue kali, apa gimana gue juga nggak ngerti. Gue marah, dan keadaan si perempuan itu udah punya pacar, dan gue negor pacarnya, dan akhirnya pacar itu nggak terima. Dia ngajakin suami gue ketemuan, sampai akhirnya suami gue disitu dipukulin sebelum gue nikah. Akhirnya gue memilih untuk nggak perpanjang masalah itu. Yang penting dia nggak bakal ganggu lagi hubungan gue sama suami gue setelah gue udah nikah. Tapi semua kehidupan gue berubah setelah gue nikah. Mertua gue atau orang tua suami gue yang dulunya nggak suka sama gue, yang dulunya sering caci maki gue, sekarang benar-benar sayang banget sama gue. Dan gue nggak tahu kenapa dia bisa berubah kayak gitu. Itu semua berubah setelah gue hamil. Gue hamil anak pertama gue, dan mungkin mereka juga mau punya cucu atau punya apa. Jadi mereka benar-benar sayang sama gue setelah anak gue lahir juga. Dari situ semua kehidupan gue berubah. Yang dulunya dimana dia sering caci maki gue, sekarang gue benar-benar disayang sama dia. Bahkan gue sendiri pun dianggap anak dibanding anaknya sendiri. Dan anak gue pun juga dianggap anak dibandingkan dianggap cucu sama dia. Ya gue sih seneng ya karena keadaan gue kayak gini sekarang. Dan mudah-mudahan gak bakal ada lagi perempuan-perempuan lain yang mau ngerusak rumah tangga gue kali ini. Gue juga masih bingung sih kenapa perempuan itu juga masih sampai sekarang kayak ngedeketin orang tuanya suami gue. Ya emang orang tua suami gue itu pekerjaannya jualan kayak macam ayam gitu ya di pasar. Jadi tuh si perempuan itu nyari muka dengan cara dia membeli ayam di mertua gue. Ya gue nggak tahu sih dia ngomong apa aja, gue nggak ngerti. Dan gue juga nggak tahu mertua gue masih kehasut atau enggak sama omongannya dia. Mudah-mudahan dia nggak bakal ngomongin gue yang enggak. Dan mudah-mudahan juga mertua gue nggak percaya sama omongan dia seandainya dia benar-benar ngejelekin gue lagi. Dan yang gue harap semua kehidupan tetap berjalan lancar. Pesan gue juga buat lu semua yang sekarang masih belum dapet jodoh atau masih belum direstuin sama keluarga si cewek atau si cowok, lu jangan pantang nyerah. Lu juga harus ngebuktiin kalau lu itu bisa bangkit, supaya mereka yang ngejatuhin lu, yang berpikir tentang lu buruk, mereka bisa berpikir lagi bahwa pikiran mereka itu sangat buruk buat kalian. Pikiran mereka itu gak setara sama sifat kalian sendiri. Kalian harus tetap berjuang. Kalau emang mereka jodoh, kalau emang kalian jodoh sama cowok kalian atau sama cewek kalian, mau sejauh apapun mereka lari, mereka pacaran dengan siapapun, mereka akan kembali lagi dengan kalian. Jadi pesan aku cuma satu, tolong kalian jaga image juga, jangan sampai kejadian kayak aku ini terulang lagi. Jadi intinya
Gue cuma gak mau aja kehidupan gue tuh ada di kalian. Gue cuma gak mau apa yang gue alamin sekarang kalian juga bakal ngalamin nanti. Gue cuma mau itu aja. Ya mungkin semua orang gak suka juga karena ada yang menghasut. Gue tahu banyak yang hasut mertua gue sebelum gue nikah. Tapi sekarang setelah kehidupan berubah, gue benar-benar nyaman sama kehidupan gue kayak gini. Mungkin kayak gitu aja yang gue mau ceritain sekarang. Gue bakalan cerita lagi di next video gue tentang kehidupan gue juga. Mungkin gue juga bakal ceritain tentang masalah pribadi gue juga. Bukan berarti gue ngumbar aib gue sendiri, tapi ini pelajaran buat kalian semua, supaya kalian gak ada yang ngalamin hal seperti gue. Sekian video gue. Semoga kalian bisa masukin semua omongan gue ke pencernaan kalian, dan semoga kalian bisa menjalankan hubungan kalian dengan baik. Dan jangan sampai pengalaman gue ini terjadi sama kalian. Intinya lagi nih, tolong jaga pacar, kekasih kalian baik-baik. Jangan kalian sakitin, karena perempuan itu gak semuanya sama. Kalau kalian udah nemuin yang baik, jangan cari yang gak baik. Mungkin gue juga masih belum baik, jadi gue pengen buat kalian yang terbaik. Sekian video gue. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Tolong jangan dibully atau dihujat. Ini cuma sekedar pembetean gue karena gue gak bisa tidur sekarang. Jadi gue cerita apa masalah gue. Oke, bye bye, thank you.